Pertarungan sengit antara Hikaru Nakamura dan Magnus Carlsen kembali terjadi pada Norway Chess tahun 2025. Game ini penuh dengan langkah brilian, langkah blunder, kesalahan, dan langkah-langkah kemenangan yang terlewatkan. Permainan dimulai Nakamura dengan kuda F3, pembukaan reti. Magnus mendorong D5, menguasai petak center. Setelah G3, G6, kedua pemain mempersiapkan gajah fianchetto, lalu D4, gajah fianchetto, gajah fianchetto. Setelah itu, kuda F6. Kedua pemain selanjutnya rokade mengamankan raja. Posisi ini simetris. Nakamura kemudian mendorong pion C4, menantang pion, lalu Magnus mendorong C6. Selanjutnya, main 3 B3. Setelah langkah ini, maka pembukaan ini bertransposisi menjadi King's Indian Defense. Magnus Carlsen mengambil pion, main 3 makan pion. Selanjutnya gajah F5, kuda C3, lalu kuda B ke petak D7. Setelah itu, gajah keluar dan menghubungkan kedua benteng. Di posisi ini, Magnus Carlsen menyerang main 3. Main 3 kemudian mundur ke petak B3, lalu kuda F ke petak D5, mengancam gajah dan menantang pertukaran kuda. Nakamura merespon dengan gajah E5. Setelah itu, kuda makan kuda, main 3 makan kuda, lalu gajah E4. Di posisi ini, Nakamura memutuskan untuk menukar gajah fianchetto. Setelah raja makan gajah, Nakamura mengaktifkan benteng A ke petak C1. Magnus Carlsen di posisi ini mendorong C5 dan Nakamura mengambil pion. Setelah itu, kuda mundur. Sampai di posisi ini, Nakamura memiliki struktur pion yang tidak begitu bagus. Main 3 kemudian ke petak B4 menyerang gajah, sekaligus memberikan perlindungan pada pion. Lalu kuda F6, proteksi pada gajah, dijawab dengan gajah H3. Selanjutnya, main 3 ke petak C7 dan kuda D4. Setelah itu, B6, pion makan pion, pion makan pion. Kemudian, main 3 mundur menjaga pion. Di posisi ini, Magnus Carlsen menempatkan bentengnya di petak A4. Lalu Nakamura memainkan langkah brilian, gajah E6. Apabila pion makan gajah, maka kuda makan pion, triple fork, hitam pasti akan kalah. Oleh karena itu, Magnus memilih benteng ke petak A5. Lalu gajah mundur B3. Setelah itu, E5, kuda terusir dan mundur ke petak C2. Di posisi ini, Magnus Carlsen bermain dengan langkah agresif, H5, menyerang dengan badai pion pada sayap raja. Nakamura merespon dengan H4, mencoba untuk menghentikan laju pion. Menurut engine, hitam sangat unggul. Langkah terbaik adalah main 3 mundur ke petak C8 dan nantinya mengincar petak H3. Akan tetapi di posisi ini, Magnus memilih dengan kuda G4. Posisi kembali seimbang. Di posisi ini, menurut engine, C4 adalah langkah terbaik. Tetapi, Nakamura memilih kuda ke petak A3. Langkah ini membuat hitam kembali unggul. Dan langkah terbaik untuk hitam adalah pion F5, menurut engine. Namun, Magnus Carlsen memilih mendorong pion G5. Keunggulannya kembali berkurang. Setelah itu, Nakamura menyerang benteng. Ini adalah kesempatan bagi Magnus untuk kembali menyerang balik. Dan Magnus Carlsen berhasil menemukan langkah terbaik, pion makan pion. Apabila di posisi ini, kuda nekat makan benteng, maka pion makan pion. Setelah kuda mundur, pion lagi makan pion, skak. Benteng harus makan pion. Setelah itu,
Menteri E7, hitam, berada pada posisi yang sangat menekan. Akan tetapi pada game sesungguhnya, Hikaru Nakamura memilih langkah blunder, dorongan pion ke petak F3, menyerang gajah dan juga kuda. Setelah itu, Carlsen menyerang dengan Menteri C5, skak, raja geser H1. Sampai di posisi ini, Magnus Carlsen berada pada posisi yang sangat unggul, namun 3 perwiranya sedang terancam. Langkah terbaik adalah benteng mundur ke petak A6. Akan tetapi, Magnus memilih gajah mundur ke petak A8. Lagi-lagi, keunggulan Magnus Carlsen kembali berkurang. Hikaru Nakamura kemudian mengambil benteng. Setelah itu, Magnus memilih pion makan kuda. Akibat langkah ini, Hikaru Nakamura kini justru berbalik unggul. Langkah terbaik untuk putih pada posisi ini adalah Menteri D2. Namun rupanya, Hikaru Nakamura membuat blunder. Dia mendorong pion ke petak E4. Tujuannya supaya Menteri bisa mengawasi baris kedua. Akan tetapi, langkah ini membuat Magnus kembali punya potensi untuk menyerang, dan Magnus menukar pion. Langkah ini adalah langkah brilian. Dengan sengaja Magnus membuang kuda. Jika pion makan kuda, maka gajah makan pion, skak. Menteri harus menutup skak. Setelah itu, gajah makan menteri, raja makan gajah. Hitam berada pada posisi yang begitu unggul. Tentu saja Nakamura tidak makan kuda. Di posisi ini, Hikaru Nakamura mengadu gajah. Setelah gajah makan gajah, pion makan gajah, maka kuda E3. Benteng kemudian ke petak G1 dan H4. Magnus memiliki 2 pion bebas yang sangat mengerikan. Nakamura merespon dengan C4. Setelah itu, menteri diadu, dan ini adalah kesalahan. Nakamura menukar menteri. Setelah pion makan menteri, Nakamura lanjut mendorong pion bebas. Sebuah langkah yang tidak tepat. Tekanan waktu membuat Magnus gagal menemukan langkah terbaik. Menurut engine, kuda mundur F6 adalah langkah yang sangat bagus. Akan tetapi, Magnus Carlsen justru memilih benteng ke petak B8, berupaya untuk mengancam skak mat. Tentu saja, Nakamura langsung menantang pertukaran benteng. Dan di posisi ini, sebenarnya masih seimbang antara hitam maupun putih. Langkah terbaik adalah benteng ke petak C8, namun Magnus memilih benteng D8. Setelah itu, Nakamura mendorong C5, raja F6, C6, benteng makan pion, dan C7. Nakamura siap untuk promosi pion. Oleh karena itu, benteng coba menghentikan, namun benteng diadu. Kuda menutup, tetapi benteng kembali diadu. Dan setelah benteng makan benteng, pion pun promosi. Sampai di posisi ini, Magnus Carlsen menyerah. Apabila di posisi ini kuda makan benteng, maka benteng makan benteng, skak. Setelah raja E7, benteng makan kuda. Pion siap promosi. Apabila raja mendekati pion, maka benteng D6. Setelah raja makan pion, benteng makan pion.